semuanya, Bapak Ibu, teman-teman pimpinan pusat PWI, khususnya yang saya hormati Ketua Ketua PWI Pusat Pak Henry Bangun, kemudian juga Sekjen Pak Said Iskandar Shah, Ketua Dewan Pers, Ketua Dewan Penasehat, Wakil Ketua Dewan Penasehat, dan semua saja tanpa disebut nama satu persatu. Ini banyak teman-teman yang biasanya diskusinya di media-medianya gitu, sekarang kumpul semua di sini. Terima kasih dan senang sekali bisa kembali ke PWI. Saya datang dengan didampingi Bang Saur Huta Barat, wartawan juga kelihatannya. Saur Huta Barat, kemudian Pak Sudirman Said ada di sini bersama-sama mendampingi untuk ngobrol. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, saya ingin cerita sedikit soal PWI ini. Karena nama PWI itu adalah nama di rumah kami. Dan masa kecil saya itu jalan kaki ke PWI rutin, kantor PWI di Jogja. Kenapa? Karena kakek itu adalah disebutnya waktu itu wartawan 3 zaman. Karena hari ini sudah tidak ada 3 zaman. Tapi waktu itu ada istilah 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Republik. Jadi kalau teman-teman yang Bang Saur sih di Jogja waktu itu pasti ngalamin, itu adalah masa di mana saya datang ke acara-acara PWI. Jadi nama PWI itu nempel. Makanya tadi juga saya baru ngeh nih pas datang gitu kantor PWI. Ini kan tempat masa kecil itu selalu jalan-jalan di Jalan Ahmad Dahlan di Jogja, belakangnya Seni Sono. Seni Sono itu sebuah gedung, nanti belakangnya ada kantor PWI. Itu rutin saya datang ke situ, sangat sering. Dan itu pusat kota yang punya memori tersendiri. Makanya hari ini senang sekali bisa kembali ke PWI, ngobrol dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian terkait dengan banyak hal. Nah, bentar. Saya lagi coba lihat pertanyaannya, nah ini dia. Jadi, Bapak sekalian, ada pertanyaan yang diajukan. Nanti mungkin kita banyak diskusi ya, Pak Ketua. Tapi ketika berbicara tentang platform terkait dengan penguatan nilai-nilai demokrasi, good governance, penegakan hukum, kemudian juga ada pertanyaan tentang komitmen anti korupsi, kolusi, nepotisme, lalu bagaimana terhadap pemerintahan efektif, efisien, akuntabel, transparan. Kemudian juga ada pertanyaan komitmen terhadap perlindungan kemerdekaan berekspresi kepada semua, dan 3 hal pertama, quick win yang akan dilakukan untuk terwujudnya keberlangsungan media yang profesional dari pusat sampai ke daerah. Itu 5 hal yang dikirimkan. Nah, kalau boleh saya menjawabnya sebagai sebuah kesatuan, tidak sebagai satu-satu pertanyaan, supaya kita bisa melihatnya juga sebagai satu rangkaian. Pertama, dalam visi kami menempatkan masalah di Indonesia di dalam 2 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi sektor. Ada sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor perekonomian, sektor perhubungan, itu sektor. Lalu di antara sektor itu apa yang akan dikerjakan? Dimensi pertama. Dimensi kedua adalah dimensi teritorial, wilayah. Apa yang akan dikerjakan di Sumatera, apa yang dikerjakan di Jawa, apa yang dikerjakan Kalimantan, apa yang dikerjakan Sulawesi, bagaimana Nusantara Tenggara. Kami mendekatinya 2 ini. Dan kalau boleh dibilang di antara 3, satu-satunya yang memasukkan juga masalah wilayah. Karena kami melihat, kenapa itu dilakukan? Nah, karena rumusan masalah kami, apa masalah yang mendasar Republik ini? Salah satu masalah mendasar Republik ini adalah belum terjadinya keadilan sosial. Karena itulah ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan. Dan ketimpangan itu salah satunya adalah ketimpangan lintas wilayah. Nah, ketimpangan ini membuat
apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan, kemajuan itu belum dirasakan dengan baik. Nah, itu sebabnya misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Di garis bawahi, bukan hanya Indonesia adil makmur, tapi garis bawahnya adalah untuk semua, supaya bisa, nah karena semua bisa menjangkau, maka sektor dan wilayah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang persoalan ketimpangan ini, saya ingin berikan gambaran sedikit. Apa sih fokus pembangunan kita? Fokus pembangunan kita itu pada manusianya. Pembangunan manusia. Karena itulah kekayaan terbesar kita dan itulah yang menentukan kualitas bangsa kita. Nah, begitu lihat kualitas manusia, Bapak sekalian, Jawa dan Sumatera, indeks pembangunan manusianya itu 69 tahun 2013. 69 angkanya. Tahun 2022 di seluruh wilayah Indonesia angkanya 69. Apa artinya? Jawa dan Sumatera 10 tahun lebih maju daripada seluruh pulau lainnya. Oke. Bukan angkanya selisih 5 poin. Masalahnya 5 poin itu diraihnya 10 tahun. Jadi kalau kita hanya bilang, oh selisihnya 5 poin, seperti kayak gampang gitu naikin 5 poin itu. Enggak, 5 poin itu 10 tahun. Kalau ketinggalannya sampai 10 tahun, indeks kualitas manusia, maka ini bukan tanda yang sehat. Bukan tanda yang sehat. Nah, kenapa kami masukkan faktor waktu? Karena seringkali ketika kita menyebutkan selisih, kita tidak membayangkan berapa lama mencapai selisih itu. Itu sebabnya dimensi waktu menjadi penting. Nah, kualitas manusia ini, perekonomian kita, distribusi kesejahteraan menjadi kunci untuk menjaga Indonesia kami. Nah, ini ya yang kami ingin sampaikan. Kita ingin menjaga Indonesia supaya tetap satu kesatuan, sebagai utuh. Ini bukan karena kita nomor urutnya 1 ya, kemudian 1. Tapi ini udah dibikin kemarin-kemarin tuh. Jadi kita itu sudah mengalami beberapa kali 1. 1 yang pertama, 1 bangsa. Tahun 28. Ditandai dengan bahasa bersama. Dan kita pakai bahasa itu sekarang di sini, sehingga dari manapun kita berada, tidak perlu menerjemah. Bangun, pane, dengan bintang, nggak perlu penerjemah. Kalau pakai bahasa daerah lain masing-masing, ini harus pakai penerjemah nih. Tapi kita 1 bangsa, 1. Yang kedua, 1 negara tahun 45. Yang ketiga, 1 kesatuan tahun 50. Tapi belum 1 tanah air. Karena kita masih tanah saja. 57 deklarasi Juanda, kita menjadi 1 tanah air. Nah, tapi deklarasi Juanda itu baru diakui dunia tahun 82. 25 tahun. Kita sudah 4 kali 1. Nah, 1 yang kelima, visi kami adalah 1 kemakmuran. 1 kemakmuran. 1 kemakmuran ini harus terjadi. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat balkanisasi. Konflik etnik ya kuat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, konflik etnik itu di ujung. Sebelumnya adalah disparitas yang luar biasa antar negara-negara yang sekarang jadi negara 8 negara. Makedonia, Serbia, kemudian Bosnia, kemudian ada Montenegro. Itu semua disparitasnya luar biasa, tapi dibiarkan. Tito tidak melakukan apa-apa. Yang terjadi di ujung konflik etnik habis. Itu seperti hutan dikeringkan, sehingga ketika ada puntung rokok ya, nah kita biasanya konsentrasi pada puntung rokoknya siapa nih yang jatuhin. Lupa siapa yang ngeringin hutannya ini. Coba kalau hutannya basah, yang puntung rokok pun tidak berdampak. Nah, kami melihat bila ini dibiarkan terus risiko kita besar. Karena itulah kenapa harus ada kesetaraan. Nah, itulah yang menjadi visi kami, dan untuk itu bisa dilakukan, maka ini terkait dengan prinsip-prinsip nilai demokrasi. Indonesia sudah mengambil rute yang benar. Apa rute yang benar itu? Kita melakukan demokratisasi tahun 98-99 dan desentralisasi bersamaan. Banyak negara yang tidak melakukan ini bersama-sama. Biasanya demokratisasi saja, lalu desentralisasi saja. Kalau ini tidak.
Dan desentralisasi itu ada beberapa fase. Ada dekonsentrasi, ada devolusi. Indonesia itu desentralisasinya sudah mendekati devolusi. Jadi kewenangan itu betul-betul diberikan kepada daerah kecuali beberapa urusan. Tujuannya apa? Kapasitas di pusat tidak mungkin bisa menyelesaikan semua urusan yang ada di daerah kalau perencanaannya tersentralisasi. Karena itu diperlukan desentralisasi, lalu diperlukan pemerintah daerah yang responsif. Nah, demokratisasi, desentralisasi. Tapi yang sekarang menurut kami beberapa waktu ini terakhir terjadi, akhir-akhir ini, adalah demokratisasinya yang sudah dikerjakan dengan berbagai macam reformasi partaian, reformasi pemilihan umum, reformasi hubungan antar lembaga tinggi negara, itu kan semuanya mengalami reformasi. Ini dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengalami penurunan kualitas demokrasi kita. Indikator-indikatornya ada. Kita bisa lihat penurunan kualitas demokrasi. Yang kedua, desentralisasi yang kita sudah beberapa waktu ini terjadi resentralisasi dengan ada revisi-revisi perundangan dan keputusan-keputusan. Saya beri contoh. Saya mengambil keputusan untuk membuat peraturan gubernur. Peraturan gubernur itu harus melewati Kementerian Dalam Negeri dan disetujui Menteri Dalam Negeri, baru peraturan gubernur itu bisa dijalankan. Padahal kewenangannya ada pada gubernur. Itu yang terjadi pada semua. Sesungguhnya itu mau merespon keadaan. Banyak yang bikin aturan macam-macam. Karena itu harus dilempengkan. Tapi yang dikerjakan bukan melempengkan, tapi melakukan resentralisasi. Akhirnya apa? Backlog. Pergubnya udah keluar, baru sekian bulan kemudian, nanti minggu kemudian baru itu keluar. Kenapa? Ya bayangkan, di sini harus menampung seluruh pergub dari seluruh Indonesia, lalu diverifikasi, diproses, dan potensi hengki-pengki di dalam. Potensi. Karena peraturan itu kan, ini kan perubahan peraturan. Mendadak di ujung, ini contoh resentralisasi yang kami alami. Begitu juga dengan pertambangan energi dan lain-lain. Yang banyak kewenangan ditarik ke pusat. Double aja ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan malah jadi stereo gitu. Ya. Kelihatannya treble-nya perlu ditambah, Mas. Terlalu ngebas nih. Rosa aja kalah nanti ya. Nah, jadi kami melihat ini harus dikembalikan. Jadi ketika tadi ini menjawab pertanyaan yang di belakang sebenarnya, bagaimana pemerintahan menjadi efektif? Saya merasa bersyukur karena pernah merasakan berada di pemerintahan pusat, lalu ditugaskan menjadi pemerintah daerah, walaupun lokasinya masih di Jakarta. Tapi statusnya adalah pemerintah daerah. Dan satu-satunya pemerintah daerah yang tidak harus pergi kemana-mana kalau dipanggil pemerintah pusat. Kalau yang lain harus terbang, kalau kita cuma nyebrang jalan aja itu kalau panggil. Nah, apa yang menurut kami penting? Desentralisasi jangan ditarik menjadi resentralisasi, tetapi desentralisasi ini harus diiringi dengan guideline KPI atas capaian yang harus dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau sekarang kita punya komitmen dunia internasional soal lingkungan hidup. Kan kita ikut nih COP20, Paris Agreement. Ini Pak Presiden juga lagi berangkat ke COP di Dubai. Itu komitmen itu kan tanda tangan global. Yang melakukan eksekusi siapa nanti? Kan di kota-kota. Pertanyaannya, ada nggak wali kota yang tahu apa yang harus dikerjakan? Tidak. Nggak tahu. Kalau ada wali kota peduli lingkungan hidup, itu wali kotanya peduli, bukan ada guideline dari pusat. Oke? Kalau ada wali kota peduli nasib ibu hamil, itu adalah wali kotanya peduli, bukan karena guideline dari pusat. Semua urusan welfare kita hampir tidak ada guideline dari pusat. Jadi daerah itu jalan sendiri. Mbak Nino cek aja. Kita ini, saya dipanggil satu, kalau dipanggil itu masih dikumpulin. Satu, kalau ada silpa yang besar.
Yang kedua, kalau uang diparkir di banknya banyak. Yang ketiga, kalau penggunaan produk dalam negeri di dalam pengadaan barang dan jasa itu rendah. Oke. Tapi kesehatan ibu, kesehatan anak, jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, nggak ada itu semua. Nah itu yang justru kami mau buat. Jadi kami merasa untuk menjadikan pemerintah jadi efektif, maka pemerintah pusat harus menyusun kebijakan sampai di level provinsi, dan level provinsi meneruskan di level kabupaten kota. Sehingga di semua aspek pemerintahan, tiap kepala daerah itu tahu apa yang harus dikerjakan. Kenapa? Pemerintah pusat ini melakukan transfer ke daerah uang banyak sekali. Uangnya dikirimkan, tapi KPI-nya nggak ada. Nah ketika KPI-nya nggak ada, maka desentralisasi itu sangat tergantung kepada respon masyarakat di sekitarnya. Kalau tidak ada media, yang nggak jadi perhatian. Aman kalau tidak ada media, sosial media. Tapi kalau ada media, baru responsif. Betul tidak? Ini kan kenyataan di lapangan. Nah, kami melihat ini harus diubah. Nah, dulu ketika saya bertugas di kementerian, kami merasakan itu. Pendidikan itu banyak wilayah yang alokasi anggarannya tidak 20%. Tidak 20%. Dan tidak ada yang perhatikan. Jadi kami membuat namanya neraca pendidikan per kabupaten kota, per provinsi se-Indonesia. Dan ketemu kabupaten yang alokasi per siswa per tahun 80.000. Ketemu kabupaten tetangganya, kota, yang alokasi per siswa per tahun 250.000. Lalu ketemu kota yang alokasinya 500.000. Lalu ketemu kota yang alokasinya 5 juta rupiah, ini Jakarta. Bayangkan 80, 250, 500, dan Jakarta 5 juta per anak per tahun. Bagaimana kita bisa membangun? Nah ini semua tersembunyi di bawah permukaan layar. Nah, bagaimana kita bisa mengubah jika ini tidak di-address? Kewenangan diberikan, fiscal power diberikan, tapi tidak ada guideline capaian. Diserahkan kepada rakyat. Nah rakyat itu dicek kepuasannya. Kepuasan itu tergantung pada kinerja? Tidak. Kepuasan itu tergantung ekspektasi. Kalau ekspektasinya rendah, kepuasan itu mudah. Kalau ekspektasinya tinggi, kepuasan itu sulit. Nah kalau ekspektasinya rendah, maka kalau ditanya puas tidak? Puas. Sekolah sampai apa? SMP, syukurlah. Dulu bapak nggak sekolah. Nah itu repot Pak kita. Ekspektasinya rendah. Jadi SMP sudah puas. Nah ini yang harus kita ubah. Jadi kami melihat untuk pemerintah efektif harus lakukan itu. Desentralisasi jalan. Kemudian yang berikutnya tentang demokrasi. Demokrasi ini yang paling kita lihat sebagai salah satu masalah adalah kita ingin menjaga agar Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu terjaga terus. Yaitu hukum di atas kekuasaan, karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan sampai Indonesia bergeser menjadi negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Dan menurut saya ini harus kita jaga supaya Indonesia tetap berada di dalam jalur sebagai negara hukum. Dan ini membutuhkan komitmen dan membutuhkan pengawasan dari semuanya. Kami melihat komitmen tentang ini yang insya Allah dari sisi kami, ini akan kami pegang sebagai komitmen untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Dan memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi. Kami melihat ada pasal-pasal di dalam perundangan kita yang menghambat orang untuk berani mengungkapkan pandangan, termasuk di dalam Undang-Undang ITE. Di situ ada pasal-pasal yang menurut kami itu perlu direvisi sehingga tidak menimbulkan rasa takut di dalam berekspresi. Saya pernah sampaikan berapa kali, selama di sosmed orang masih nyebut kata Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, maka Indonesia masih ada masalah. Tapi kalau kita sudah berani menyebut dengan nama Indonesia, maka perasaan takut itu tidak boleh ada. Berkali-kali kami sampaikan, takut itu hanya boleh di tempat yang otoriter. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman mengalami era otoriter.
Di situ ada rasa takut. Karena memang era otoriter itu pilar penopangnya rasa takut. Kalau rasa takutnya hilang, rejimnya tumbang. Di mana-mana. Rasa takut hilang, rejim tumbang. Di Timur Tengah, di Iran, di Manila, dimanapun. Indonesia juga mengalami. Nah, kalau demokrasi, pilarnya trust. Trust inilah yang menjadi kekuatan demokrasi, kepercayaan. Nah, kami melihat trust itu mengalami penurunan yang luar biasa. Apa indikasi penurunannya? Banyak sekali. Akhir-akhir ini. Apalagi menjelang pemilu. Kemarin saya sampaikan pada saat acara dengan Bawaslu, Indonesia sudah mengalami pemilu bebas 5 kali sejak tahun 99. Dan sebelum pemilu, kita selalu berbicara tentang bagaimana semua calon habis. Hari ini percakapan yang dominan adalah netralitas. Pertanyaan yang dominan adalah akankah terjadi kecurangan? Akankah ada problem sistemik? Itu artinya tumbuh keraguan atas negara di dalam menyelenggarakan salah satu ritual demokrasi. Ritual demokrasi ini pemilu yang waktunya hanya 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang, hanya 6 jam. Itu dikhawatirkan semua orang, apalagi muncul peristiwa data KPU kemarin bocor, memberikan pesan kepada semua tentang penurunan trust yang agak serius. Ini harus dikembalikan karena kekuatan kita justru pada trust pada institusi, mulai dari institusi kepresidenan, institusi perwakilan, institusi hukum, institusi judiciary, dan itu semua harus trustnya itu ditinggikan. Hari ini kita merasakan itu menurun. Nah, ini Bapak sekalian yang kami pandang penting. Lalu yang tidak kalah penting Bapak sekalian, itu terkait dengan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, termasuk KPK dan khususnya KPK, menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat dan diisi orang-orang yang berintegritas. Supaya tempat ini itu menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi. Karena itu kemarin kami sampaikan, bila kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPU harus tanda tangan pernyataan mentaati seluruh kode etik dan bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Saya bilang apa tadi? Oh, KPU. Ya samalah dua-duanya juga harusnya ya. Ya, ini slip of mind ini apa slip of tongue ini. Yang dua-duanya lah gitu. Saya bilang KPU ya tadi ya. Keseringan kantor KPU akhirnya ini tuh. KPK udah lama, udah tahun lalu KPK itu soalnya. Ya. Iya. Iya, memang ya. Jadi kembali ke sini. Bila komisioner KPK terpilih, maka harus menandatangani komitmen itu. Fakta itu, bila melanggar kode etik, maka mengundurkan diri. Karena menurut saya, KPK itu bukan sekedar mentaati aturan hukum. Dia harus lebih tinggi daripada aturan hukum. Dia harus bicara kepatutan. Dan kepatutan itu etika. Kode etik, patut. Ini yang harus dijaga. Karena kalau tidak, wibawa dari upaya pemberantasan korupsi ini turun. Dan ini akan menurunnya luar biasa. Yang berikutnya adalah soal nepotisme. Dan ini memang harus ada ketegasan dan percontohan. Karena kalau tidak ada contoh agak repot kita. Nepotisme ini dicontohkan, bukan diceramahkan. Jadi ini yang harus kita tunjukkan sama-sama. Ya, jadi kan kalau kita menyebut soal MK kemarin, itu bukan kita menuduh. Ini kan keputusan MK. MK itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan Majelis Kehormatan itu dikatakan bersalah, bukan? Pelanggaran etik berat. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang bukan guru masyarakat yang datang dari, saya nggak usah sebut provinsi, nanti cari orangnya kasihan itu. Tapi dia cerita,
Pak Anies, ini masalahnya kami meminta tolong besok ke depan, kalau pengangkatan guru-guru, tolong jangan nepotisme. Orang dalam, ponakannya, saudaranya, sudah siapa kepala sekolah, kepala dinas, dan lain-lain. Dan ketika mereka itu mengadu, Pak ini orang dalam jawabannya, oh di Jakarta aja begitu, apalagi kita di daerah. Kan susah jawabnya. Makanya Anda jangan proud di Jakarta gitu kok. Inilah yang membuat saya bilang harus dicontohkan. Karena kalau tidak dicontohkan di daerah menular. Dan menularnya biasanya lebih ekstrim. Nah, mungkin itu ya teman-teman sekalian. Baik pengantar, saya ada slide tapi kita di sini lebih enak ngobrol daripada lihat slide. Kita diskusi. Siap-siap ya. Ya. Baik. Kita ngobrol